saya sikap yang paling utama, dan itu sikap saya taruh di paling awal, adalah satu, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian atau para istilahnya pemain properti, orang sekarang yang masih ada di rumah atau yang kena PHK, atau ya saya sebutin mungkin bukan hanya pemain properti, semua sekarang lagi di rumah atau bahkan ada yang bukan di rumah aja tapi sudah dirumahkan, istilahnya kena PHK, betul kan? Salam properti, salam sehat. Sore ini salam saya, properti. Wah semangat nih. Sore ini saya ketemu dengan Pak Tirta Setiawan. Siapa sih nggak kenal Pak Tirta Setiawan? Pak Tirta Setiawan tuh udah melanglang buana di industri properti ya hampir 30 tahun nih. Suhu saya nih, guru saya. Makanya disebutnya dengan guru properti. Beliau juga salah satu pentolan dari DPP Arebi. Sekarang dia di Arebi menjabat sebagai Dewan Kehormatan. Tapi ingat nih yang nonton video ini juga, beliau juga konsultan properti loh. Ya, jadi motivasi juga, teacher juga, guru juga. Nah, hari ini saya mau ngobrol nih dengan Pak Tirta nih. Pak Tirta, apa kabar? Baik, selamat sore. Selamat semuanya buat salam properti, salam sales, dan salam sukses. Waduh, salam sales, salam sukses Pak Tirta. Pak Tirta, nih saya mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Kita kan tahu nih Pak, kondisi saat ini hampir semua lini bisnisnya, salah satunya industri properti itu kita kena dampak COVID-19 nih Pak. Jadi beberapa developer atau yang punya kantor nih kan, sekarang lagi berpikir Pak, bagaimana supaya survival nih di masa sekarang ini. Mungkin Pak Tirta sebagai guru properti bisa ngasih tip nih Pak buat kita-kita nih di link YouTube ini. Pak. Monggo nih Pak Tirta. Oke, satu hal yang tanpa disadarin kita nggak bisa menghindar. Jadi kalau saya lihat satu hal ini adalah siklus yang benar-benar agak paling istilahnya paling bawah sebetulnya. Tapi sisi lagi kalau kita pelajarin di properti, jadi properti ini kan juga sangat bukan hanya menjadi motor, tapi sangat menentukan daripada industri lain. Jadi kalau saya lihat justru karena saya bermain properti, saya masih melihat peluang properti masih terlalu istilahnya berbesar. Karena kenapa? Industri properti sangat berpengaruh dengan industri lain. Kalau industri lain bergerak, properti pasti bergerak. Industri properti bergerak, industri lain juga akan bergerak. Itu kalau secara propertinya. Yang kedua adalah balik lagi kita seperti di buku saya mengatakan satu. Orang banyak berpikir, apa sih sebetulnya kita ini jadi sales atau enggak? Dan kadang kita berpikir, sikap apa yang kita harus cari? Orang seringnya berpikir satu. Yang dilihat adalah apa? Kayak sekarang corona, yang dipikirin cuma di rumah ngapain? Work from home, Pak. Coba, di rumah. Mas Margot. Di rumah nonton, padahal sebenarnya kalau saya berbalik. Ya kan? Yeah. Padahal sebenarnya satu, itu saya bilang di buku saya, sikap yang paling utama, dan itu sikap saya taruh di paling awal, adalah satu, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, atau para istilahnya orang sekarang yang masih ada di rumah, atau yang kena PHK, atau ya saya sebutin mungkin bukan hanya pemain properti, semua sekarang lagi di rumah, atau bahkan ada yang bukan di rumah aja tapi sudah dirumahkan, istilahnya kena PHK. Betul kan? Apakah hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya? Pernah. Tahun 93 uang ketat, tahun 98 ngalamin lagi, 2008 krisis global. Gimana cara menyikapin? Justru saya berapa kali terus saya jualin properti, justru saya pada saat krisis saya jualan banyak seringnya. Oh gitu Pak. Tipnya gimana tuh Pak pada saat krisis jualan banyak tuh? Hebat tuh. Gimana tuh Pak tipnya Pak? Balik lagi tuh. Karena orang saya liatin contoh di properti, agent, semua pada apa? Diem. Kemudian tidak berpikir untuk apa yang harus dikerjakan. Apa yang harus ditingkatkan. Justru pada saat kita begini, kita satu. Untuk itu disikap buku saya adalah satu, Mas Wargo. Siap. Siap. Kita harus punya siap. Siap ini adalah utama apa? Mental. Nah, di mental inilah yang kita harus untuk kita bisa menghadapi situasi sesulit apapun. Apakah nanti tidak ada corona? Apakah mungkin ada gejala lain? Apakah tidak ada krisis lagi?
dunia akan mengalami siklus yang akan terjadi. Namanya aja ada bola dunia, muter ke bawah, ke atas, ke samping, ke kiri, ke kanan. Kita nggak mungkin bisa menghindar. Untuk itu kalau saya boleh ngomong di mental ini satu siap, tapi untuk kasus corona saya akan keluarkan satu. Tulisan corona. Nah, menarik tuh. Apa tuh Pak? Corona. Pertama adalah apa? Buat teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian. Yang pertama satu, justru saat corona kita harus konsentrasi. Oh, konsentrasi. Kita saat corona bukannya kita harus diem. Kita harus konsentrasi. Konsentrasi bisa kita meningkatkan kemampuan kita belajar. Atau bahkan kita juga bisa konsentrasi untuk apa? Kalau yang duitnya udah cukup-cukup, banyak teman saya yang membunuh daripada kekosongan waktunya, banyak meningkatkan apa? Hobinya. Hobinya ya Pak ya? Yang hobi melukis meningkatkan apa? Melukisnya. Ya kan? Yang hobi, kayak saya hobi pelateli sama suka KitKat. Saya kumpulin apa? KitKat. Saya juga hobi menulis, saya tingkatin apa? Menulis. Nah, sekarang pertanyaan cuma satu Bapak Ibu. Hobi Anda apa? Hobi Bapak ya, hobi masing-masing ya Pak ya? Kalau ada yang jawab, iya. Kalau ada yang jawab, Pak, hobi saya adalah satu. Saya suka jualan. Ya kan, Mas? Iya. Saya broker properti, atau saya sales asuransi, atau saya... Lah, udah. Kalau Anda memang punya suka jualan, suka duit, suka mau komisi, tingkatin skill Anda untuk sekarang, nanti, atau di kemudian hari yang Anda bisa gunakan untuk kemampuan Anda semakin meningkat, transaksi Anda semakin banyak. Ya, itu dari C yang pertama. Kemudian saya bilang O, apa O yang kita harus jalankan? Kita harus sekarang pikiran terbuka, harus open mind. Sering kan kita mau jualan, kita hanya nunggu apa? Kalau rame, sering kan, orang lagi tren jual properti, semua ikut apa? Jualan properti. Tren lagi saham, semua ikut apa? Jualan saham. Ya kan? Semua pokoknya ikutin trennya. Pada sekarang Bapak Ibu, zamannya udah berubah. Kita harus menyadari yang ditingkatkan sekarang adalah skill Anda. Jadi Anda harus open mind, harus buka pikiran Anda. Apa Anda punya kemampuan? Maka semua warga lihat sekarang. Banyak orang, istilahnya sekarang Instagram yang top-top nih. Nyebutnya apa itu saya lupa namanya. Telegram. Banyak pengikutnya. Telegram ya. Jadi endorser. Belum tentu Telegram pamer kecantikan. Ya kan? Dia ahli kecantikan loh. Pendidikannya kecantikan loh. Betul nggak Mas? Iya, betul. Belum tentu loh. Tapi kenapa? Karena dia mau update terus. Dia mau open mind. Dia mau belajar. Akibatnya dia menguasai nggak dia punya kemampuan. Tapi kalau kita nggak mau open mind, kita nggak bisa. Nah, R-nya apa? Tanpa sadar kita harus mulai restructure. Kita punya semua. Apa sih kekurangan kita? Apa kelebihan kita? Dan kita harus jaga-jaga juga. Kita harus gimana? Nah, ini Anda susun. Selesai itu, balik lagi O kan? Iya, betul. O-nya adalah apa, Mas? Apa tuh? O-nya adalah opportunity. Opportunity. Kesempatan. Jadi kita jangan nunggu orang ngasih opportunity. Kita sekarang atau kita mencari opportunity, tapi kita harus mulai menciptakan opportunity. Betul, Pak. Contoh ide jualan kasarannya. Anda gimana sekarang jualan? Tanpa sadari, sekarang ya ini hari saya belajar loh, langsung baru belajar nih. Tanpa sadar berarti lain kali saya transaksi sama orang di Kalimantan, enak nggak pakai Zoom? Enak, Pak. Bila perlu saya nawarin satu perusahaan. Betul kan? Karyawan banyak, saya tinggal apa? Betul. Yuk, semua meeting, kumpul rame-rame, saya presentasi PK. Atau saya ajak agent-agent, atau saya jualan asuransi, saya tawarin apa? Menggunakan Zoom. So, ayo Bapak Ibu, Anda tinggal di sono, saya yang presentasi. Jadi opportunity harus diciptakan. Jangan Anda nunggu, karena kalau nunggu sekarang persaingan udah cepat. Ya kan? Teknologi juga berkembangnya cepat, bukan penyakit doang yang cepat. Teknologinya juga sudah apa? Cepat. Nah, untuk meningkatkan opportunity tadi, Anda harus belajar. Anda harus berubah. Banyak orang mau belajar, tapi belum tentu mau berubah. Ini yang kadang susah. Betul.
Nah, Anda harus belajar, terus Anda berubah. Kemudian N-nya apa? No. Harus dibalik no-nya. On. Coba Mas Argo. No On. jadi apa? On, Pak. On dong. On. Kita kasihnya tidak bisa, tidak mungkin. Iya. Semuanya tidak. Iya. Kondisi susah, kondisi sulit. Iya. Kita nggak pernah mau balik gitu loh. Kenapa nggak dibalik on? Iya. Iya kan? Saya kondisi begini aja, semangat saya tetap apa? Tinggi. Semangat ya. Kita harus on terus. Ya. Kalau kita nggak on, kita jadi apa? Sama aja kayak orang bilang pisau kalau didiemin juga jadi tumpul. Betul. Ya kan? Sepatu kalau didiemin nggak dipakai jadi jebol. Rumah kalau didiemin jadi ambruk. Lah apakah kita mau diam? Iya. Kita sekarang kondisinya benar-benar no semua lemas semua. Tapi kita harus balikin apa? On. Ya. Supaya kita bisa apa? Jadi N1, never give up. Nah, itu yang menjadi poin, Mas Margo. Lah, untuk semua tadi dari CORON kan, terakhir tinggal satu, Bapak Ibu. Udahlah, Anda satu, mau pakai apapun, pakai teori apapun, secanggih apapun, kalau Anda nggak action, percuma. Alangkah baik Anda tetap apa? Action. Karena kalau action, mungkin salah, mungkin gagal. Tapi satu hal, dengan action, Anda tanpa sadar Anda belajar. Dengan action, Anda menciptakan opportunity. Dengan action, Anda tanpa sadarkan, Anda membuka pikiran Anda. Tanpa sadar, karena Anda mau action, Anda jadi apa? Komitmen. Jadi C tadi yang apa? Istilahnya kita konsentrasi, jadi komitmen. Tapi kalau kita diam terus, apa yang terjadi? Waktu itu saya mengatakan satu, corona no. Nanti apa? Closing yes. Tapi kalau Anda diam, baiknya close, stop. Dari mana? Kalau corona no, tapi kalau you diam aja jadi close. Udah selesai. Tapi kalau Anda mau action, jadinya apa? Closing yes. Kurang lebih itu, Mas Argo. Gitu ya. Nah, ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi tadi Bapak bilang ternyata corona itu Pak Tirta ada satu istilah masing-masing tuh punya makna ya. Jadi dari C-nya tuh tadi Bapak bisa konsentrasi, O-nya tuh open mind, pikiran kita terbuka. Terus R-nya tuh tadi Pak, R-nya kita harus apa? Restructure diri kita kan supaya sorry loh, kita pasti hal ini kita juga harus kita tata. Restructurasi istilahnya ditata lah hidup kita, waktu kita juga ditata. Tanpa sadar kan kita kan waktu-waktu bisa kebalik, tidurnya juga kebalik. Kita coba biasakan untuk tetap disiplin, kita tetap harus atur waktu, harus dikembangkan. Jangan kita justru waktu kita cuma apa sih? Ya udahlah, kayak pasrah gitu loh. Ya kan? Terus ini kan sebetulnya satu hal kalau kita ambil positifnya, karena kita banyak di rumah, tanpa sadar kita sama keluarga jadi kumpul loh. Betul. Positif nggak? Positif banget Pak Tirta. Bisa makan bersama nggak? Iya. Betul kan? Jadi bisa makan bersama nggak? Betul. Makan bersama nggak? Biasanya apa? Ini kan ambil positifnya. Nah, untuk hal itu alangkah baiknya Anda ningkatin kayak hobi-hobi Anda, kemampuan Anda. Kalau yang hobinya cari duit, jadi sales, tingkatin kemampuan salesnya, skill-skill banyak cara. Bisa baca buku, bisa cari di Google tentang apa, video-video yang bagus-bagus tentang peningkatan. Kayak kemarin saya untuk saya karena di properti, saya buka yang HGTV. Itu bagus. Saya lihat caranya. Oh, ternyata rumah harus begini. Orang ini. Ya kan, bisa di YouTube juga ada itu. Jadi Hotel Golf Victor. Udah, Anda bisa cari itu, bisa lihat. Waduh, ini bagus. Gitu ya. Hotel Golf Tango Victor. HGTV. Bagus ya? Itu acara-acara. Oh, gimana caranya? Jual rumah harus gimana? Iya, renovasinya harus gimana? Oh, kalau klien gini gimana? Alternatifnya harus gimana? Comparison-nya harus gimana? Tanpa sadar kita skill jadi apa? Jadi naik kan? Kalau skill naik, anggaplah ini sebagai pembelajaran. Ya kan? Sama aja kayak dulu kan, kita suruh kuliah dulu. Kalau belum kuliah, you nggak boleh kerja. Bahkan sebelum kerja harus KKN. Kuliah kerja nyata loh. Jadi itu belum nyata, perlu praktek. Disebutnya KKN kan. Betul Pak. Nah, ini salah satunya sih Mas. Ya.
Tadi tuh Bapak bilang O-nya opportunity, pasti ada kesempatan Pak ya? Iya, opportunity. Jadi yang opportunity di kesempatan saat kita harus menciptakan. Sekarang nggak iya. bisa menunggu lagi, nggak ada waktu lagi. Kalau you nanti harus menunggu. Ya kan? Karena ini cepat, teknologinya cepat, penyakitnya juga cepat, kesempatan cepat, apalagi anak muda sekarang lebih cepat lagi. Ya kan? You lihat aja sekarang banyak anak-anak muda sekarang tahu-tahu jadi miliarder. Kalau zamannya kita kan dulu susah, ya kan? Bahkan nggak usah punya, bahkan Anda lihatin sekarang, nggak punya apa-apa, punya hotel loh. Betul. Paham maksudnya? Nggak punya apa-apa pun, hanya cukup dengan satu istilahnya istilah portal, bisa punya aplikasi. hotel banyak loh. Airbnb ya Pak ya? Aplikasi. Iya betul. Iya, Airbnb, Traveloka, coba tiket.com. Coba. Tentu itu kita harus berubah. Kita nggak mau opportunity, kita nggak bisa menciptakan opportunity, ya susah. Jadi Anda harus berani apa? Anda harus berani coba. Opportunity ditolak, gagal, istilahnya. Sampai istilahnya orang bilang rugi, itu bukan masalah. Selama Anda mau tadi action. Kemudian never give up, nggak pernah nyerah. Bapak pinter ya, no, corona, no, tapi dibalik ya. Jadi on, kita on terus Pak ya. Ya, kalau kita on terus, kita action, tentunya corona ini pasti lewat. Malah opportunity kita dapat Pak ya. Ujung-ujungnya kan tadi Pak Bapak bilang closing, profit ya Pak ya. Iya. Jadi kembali lagi kalau saya tangkap tuh dari mindset kita ya Pak ya, pikiran kita untuk menghadapi pola pikir. Situasi seperti ini ya Pak Tirta ya. Karena ini semua orang nggak bisa menghindar, Mas Margo. Siapa yang bisa menghindar? Betul. Ahli teknologi, ahli penyakit, pengusaha yang top pun, ahli saham, ahli keuangan, semua bisa nggak memprediksi ini? Ya kan? Nah, kita kenapa harus pikir jauh-jauh? Pikirinlah diri Anda sendiri. Yuk, kita buka. No corona, tapi on closing. Selesai kan? Kita jalani. Closing, mantep Pak Tirta. Ini ngomong-ngomong saya lihat di buku, Bapak di depan nih ada buku nih, Sales Miskin. Nih buku ini saya juga punya nih Pak, bestseller nih Pak. Ini kalau misalnya yang nonton YouTube ini, yang nonton video ini nih Pak, pengen buku ini gimana tuh Pak caranya tuh Pak? Silahkan, nggak apa-apa. Bahkan saya memberikan satu buku ini dengan harga 75.000, bebas ongkos kirim. Istilahnya ongkos kirimnya free. Seluruh Indonesia, tinggal transfer, setelah transfer kasih ke saya, nanti di HP saya atau di Instagram saya, silakan Anda bisa pesan, begitu transfernya masuk, saya langsung kirim tanpa kena biaya ongkos kirim. Hasilnya free ongkos kirim. Pak, dan buku ini udah cetakan ke-14 sekarang. Udah ke-14 ya? Bestseller ya Pak ya? Ya. Pak, Instagram Bapak apa nih Pak? Ntar saya kasih di bawah nih. Tirta, Tango India, Romeo, Tango Alpha, kemudian garis bawah, London, India, November. Oh, jadi Tirta _Lin ya Pak ya. Jadi buat teman-teman nih bisa DM ke Pak Tirta, bisa langsung nih japri ke beliau. Kalau pengen buku jadi sales kaya, atau kalau boleh itu ikutin saya. Follow saya. Ini Pak Tirta udah 30 tahun di industri properti, tapi tetap masih ngikutin perkembangan teknologi ya, Pak Tirta ya. Ya, kita bukan hanya ngikutin teknologi. Sebetulnya satu hal lagi yang banyak kita kadang-kadang nggak mau sadar itu adalah satu. Jadi kita teknologi harus kita ikutin. Kita nggak bisa tolak. Yang kedua, kita harus fokus. Karena kenapa? Kalau kita nggak fokus, maka hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Jadi kalau memang mau di properti, fokuslah di properti. Bukan industri lain lebih baik atau lebih jelek, enggak. Tapi kalau Anda fokus, Anda pasti akan jadi yang lebih baik. Kalau Anda fokus, Anda akan menjadi yang lebih baik. Jadi quote-nya Pak Tirta tuh, bagus tuh. Jadi, kalau Anda fokus, pasti Anda menjadi lebih baik. Jadi mungkin Bapak tidak akan ngebahas sales kaya, sales orang ya. Tadi Bapak udah membahas mengenai corona, bagaimana pola pikir Bapak, mindset Bapak, sehingga corona ini menjadi peluang bagi orang-orang yang memang punya action ya Pak Tirta ya. Betul. Iya kan. Kayak teman saya satu loh Mas Margo, saya kaget. Tanpa sadar dia kemarin bilang Mas Tir, gua udah 10 hari nih. Udah 1 bulan nih.
Tanpa sadar, gue menghasilkan 10 lukisan. Oh. Waduh, nah itu kalau lukisanmu murah-murah dijual bisa berapa? Ya, biaya produksi sih kurang lebih katanya 1,5 juta sampai 2 juta. Ya, kalau iseng siapa tahu ada yang mau beli 10 juta. Lah, saya langsung bilang, gila kalau 10 aja udah 100 juta ya. Jadi, walaupun itu belum tentu laku loh. Tapi kan tanpa sadar dia udah menciptakan opportunity-nya kan. Begitu ada orang suka, bisa-bisa lukisan itu dari 10 juta jadi berapa? Bisa lebih, pas 110 kali lipatnya bisa 100 juta, Pak. Bisa lebih. Bisa lebih. Iya, lah itu saya bilang, ya kan? Daripada dia bilang, daripada gua nganggur, tapi kalau dipikir lagi, waduh beli kupas, kanvas, tetek bengek, waktu, ngapain sih 1,5 juta di apa? Dibuang-buang. Nah, kalau Anda mikir gitu juga sama, Anda nggak bisa ini. Udah itu satu, carilah kesempatan Bapak Ibu, karena dengan perkembangan teknologi, Anda bisa banyak belajar. Anda punya waktu untuk bisa meningkatkan kemampuan Anda. Karena apa? Sekarang zaman udah enak. Cari di YouTube, cari di Google. Mau belajar apapun apa? Ada. Tinggal Anda mau atau enggak. Pertanyaan cuma itu. Betul. Kalau Anda mau, berarti Anda closing. Tapi kalau Anda nggak mau, Anda close. Karena corona. Aduh, jadi semangat nih dengar Pak Tirta ngasih motivasi nih, terutama buat para broker properti, buat yang ada di industri properti. Jadi tadi Bapak udah kasih tip mengenai corona. Apalagi kalau pengen lebih semangat lagi, silahkan beli bukunya Pak Tirta tuh yang Sales Kaya Sales Miskin, free ongkos kirim nih. Ya, jadi spesial nih buat teman-teman yang lihat video ini. Pak, pertanyaan terakhir nih ke Bapak nih. Bapak kan sekarang di Arebi itu menjabat sebagai Dewan Kehormatan DPP Arebi ya Pak ya. Boleh cerita sedikit dong Pak, sejarahnya Arebi, kenapa sih Pak para broker yang punya kantor ya harus gabung dengan Arebi Pak? Satu hal, industri ini berkembang sangat pesat. Apalagi terakhir-terakhir ini makin pesat luar biasa. Kenapa harus bergabung tanpa sadarin Bapak Ibu? Industri ini kan pasti perlu fondasi, perlu jaringan, perlu edukasi. Educate itu bukan hanya ke masyarakat, tapi juga educate ke pelakunya, pelaksananya. Karena tanpa disadarin, industri akan bagus kalau punya wadah yang profesional, punya wadah yang mikirin industri itu. Bukan hanya sepihak, tapi untuk semuanya. Untuk itu Arebi kan bukan untuk kita saja, tapi untuk masyarakat, untuk negara ini, untuk bangsa ini. Untuk itulah tujuan dulu bapak-bapak pendiri Arebi, banyak para petinggi, almarhum Pak Ci, almarhum Pak Ferry Sonovil, ya. Kemudian juga ada Pak Hidayat, Menteri Perindustrian. Kemudian ada Pak Siswono, ada Pak Enggar Tiasto Lukito. Banyak tokoh-tokoh yang mengawali berdirinya Arebi. Tujuannya cuma satu, menjadikan industri ini semakin berguna bagi bangsa dan negara. Untuk supaya berguna, satu hal yang ditanamkan mereka, karena waktu itu saya masih jadi pengurus biasa, akhirnya saya menjadi sekjen, karena yang pertama adalah Bu Cynthia Sonovil, kemudian saya akhirnya 2 periode menjadi ketua umum. Saya cuma dititipin pesan, tingkatin profesional daripada anggota-anggota. Karena kenapa Pak Margo? Kalau kita profesional, tanpa sadar kemampuan kita, skill kita, attitude kita, maka apa? Akan bagus. Kalau profesional, maka kayak pertunjukan. Artis kalau yang profesional enak dilihat nggak? Pemain bola kalau profesional enak. Pemain Formula One atau GP profesional enak nggak ngelihatnya? Kemudian pemain bola basket kalau profesional coba. Dia akan meningkatkan skillnya, dia akan meningkatkan kemampuan, dan dia kelakuannya akan profesional. Maka orang yang lihat jadi apa? Enak. Kalau orang jadi enak, kira-kira mau nggak pakai broker properti anggota Arebi? Mau. Pasti, saya yakin mau. Bahkan sekarang hampir semua developer papan atas pasti pakai anggota Arebi. Itu Arebi, bravo, luar biasa, sukses buat Arebi. Buat teman-teman yang sekarang belum gabung ke Arebi, kata Pak Tirta, Arebi juga kan ada edukasinya, jadi kita lebih profesional, kita punya etika juga, ya. Jadi memang asosiasi ini kan setahu saya udah ada di 12 provinsi, udah punya 12 DPD ya. Jadi Pak Tirta itu salah satu dulu tuh ketua umum DPP Arebi
2 angkatan ya Pak Tirta ya? 2 periode, saya 2 periode ya. 2 periode ya. Sekarang 2 periode ya. Dipimpin sama Pak Itu Lukas. sih Pak Marco, Ya. Pak Lukas Bong sekarang. Ya, itu saya bilang satu, teman-teman yang sekarang belum masuk, jangan pikirin apa untungnya masuk Arebi. Tapi saya yakin kalau Anda masuk Arebi, banyak keuntungan yang akan you peroleh. Karena satu, kalau Anda profesional, Anda mau belajar, itu tanpa sadar, Anda sudah dapat keuntungan tersendiri. Ya kan? Kurang lebih itu sih Pak Margo. Oke, itu buat teman-teman tuh, segera hubungi DPP Arebi terdekat tuh, karena dengan gabung Arebi, kita kan selain itu kan kita punya networking ya Pak ya, punya jaringan, kita jadi sesama di industri ini semakin maju. Dan setahu saya kemarin juga saya ketemu dengan Kemendak, Kementerian Perdagangan, bahwa pemerintah itu sudah mengakui Pak organisasi kita tuh Pak. Betul. Pak Tirta, thank you lah udah ngobrol, tadi udah bicara memotivasi kami, terus Bapak juga bicara tentang Arebi. Pertanyaan terakhir nih Pak, ada harapan nggak buat pemerintah atau buat pelaku-pelaku bisnis di broker properti lagi saat seperti ini? Mungkin Bapak sedikit kasih apa ya, harapan Bapak lah terhadap negara ini Pak. Silakan Pak, terakhir Pak. Oke, saya pertama hanya memberikan satu motivasi buat teman-teman yang masih di rumah, yang istilahnya kena PHK. Situasi ini nggak bisa Anda tolak. Tapi gimana caranya untuk kita hadapin bersama. Saya yakin kalau kita mau hadapin, kita akan menjadi bangsa yang besar. Indonesia, negaraku, Indonesia cintaku, Indonesia akan menjadi luar biasa buat kita semua. Semoga corona ini hanya sedikit kerikil yang mengganggu kita, tapi saya yakin bangsaku, negaraku akan maju luar biasa. Aku cinta Indonesia. Mantap. Aku cinta Indonesia. Mantap Pak Tirta. Thank you loh Pak Tirta. Udah di kesibukan Bapak. Bapak lagi sibuk meeting kanan kiri. Saya minta waktu untuk ngobrol, ngasih motivasi buat teman-teman nih yang lihat link YouTube ini. Misalnya ada komentar atau ada sesuatu, silakan komen di bawah. Tapi jangan lupa juga YouTube saya di like, di share, sama di subscribe. Jangan lupa juga kalau mau beli bukunya Pak Tirta, tolong di follow IG-nya Pak Tirta juga ya. Tirta_Lin gitu loh ya. Thank you Pak Tirta. Indonesia kuat, Indonesia hebat, kita pasti menang Pak Tirta. Pak Tirta, terima kasih. Terima kasih sama-sama.